sekali lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Al-Mukarramun, para asatid wal asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para hujat, para hajah, wabil khusus keluarga besar Sahibul Musibah, Bapak Herman beserta ibu, beserta keluarga, putra putri, cucu, bibi, uwa dan sebagainya, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 4 ya, RT 4, RT berapa? RT 5 lah, semua yang ada lah RT ya. Wabil khusus ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir kesempatan kali ini, kita alhamdulillah dapat berkumpul bersama-sama di kediaman almarhum putra atau Bapak Herman dalam rangka memberikan doa, yaitu hari yang ke-40 ini. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan nikmat sehat walafiat, panjang umur, terutama nikmat kesempatan sehingga kita sama-sama bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka 40 hari wafatnya putra daripada Bapak Herman, yaitu Abib Ripaldi. Tidak terasa sekarang sudah masuk ke 40 hari. Salawat dan salam senantiasa sepenuhnya Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dimintakan barusan oleh Bapak Herman untuk sekedar mengingatkan kepada kita yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Namun yang jadi pertanyaan, adakah keterangan kita mengadakan 7 hari, mengadakan 40 hari, 100 hari sampai tiap tahun? Tidak ada keterangan yang sahih, tidak ada keterangan hadis dan Al-Quran supaya kita melaksanakan doa 7 hari, 40 hari, 100 hari dan selanjutnya. Dan Al-Quran pun tidak memberikan keterangan kita harus berdoa sampai 7 hari, sampai 40 hari, 100 hari. Tetapi kenapa kita ini sudah mengadakan kegiatan semacam ini? Sebetulnya berdoa itu bukan tiap minggu, bukan 40 hari, 100 hari. Tiap hari kita mesti berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, terutama keluarga yang sudah ditinggalkan oleh almarhum. Itu kewajibannya, bukan tiap minggu, bukan setiap 40, 100, tapi tiap hari kita berdoa. Setiap pada sholat, silakan yang sudah ditinggalkan, yang sudah meninggalkan kita semua, silakan kita, orang tua kita, seingatnya kita ingat di jalan lahul fatihah, lahumal fatihah, baca. Tapi kenapa kita selalu mengadakan 7 hari, 40 hari, 100 hari? Ini hanya sekedar mengingatkan saja kepada kita semua. Kenapa kita setiap hari harus berdoa? Karena almarhum, karena yang sudah meninggal tiap hari disiksanya terus giliran. Si ini giliran, makanya harus tiap hari berdoa. Kalau kita ngundang 747 itu hanya mengingatkan kepada para tetangga semuanya.
agar kita lebih mantap lagi, kita berdoa, kita kumpulkan semuanya. Enggak jadi persoalan, ini juga menggunakan amal ibadah buat almarhum semuanya. Kenapa? Sebab semua kita pasti akan apa? Akan meninggal, siapapun orangnya, mau pejabat ke, mau kiai ke, orang miskin kaya, walaupun kuat, mandraguna, hebat, jawara, tetap pasti akan mati. Mati enggak? Mati enggak? Sekalipun dia CS dengan malaikat, pasti mati. Walaupun dia akrab dengan malaikat. Ada akrab dengan malaikat Israel. Ini ada dongeng nih, ada dongeng. Boleh dongeng nih? Boleh dongeng? Kalau ada kiai dongeng, nggak usah ditanya, Pak Ustadz dari mana sumbernya? Dengerin aja udah, namanya dongeng. Iya betul. Jangan bertanya ya, ini dongeng namanya nih. Ini ada orang gagah perkasa, jawara, bukan juara, jawara. Beda kan? Juara, jawara beda. Jawara mah modalnya cuma dua, kumis baplak, samurai, itu jawara namanya. Siang jadi malam, malam jadi siang kehidupannya. Ini jawara ini CS dengan malaikat. Apa? Malaikat apa? Malaikat apa? Munkar dan Nakir. Iya siapa? Malaikat Israel, Wang Nawa. CS. Karena CS akrab seperti kita teman akrab gimana sih? Datang ke rumahnya, namanya Bang Sarmin namanya. Ada Bang Sarmin di sini? Ada. Mana? Ada bini. Datang malaikat Israel, tok. Assalamualaikum. Kata malaikat, Min, gimana sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ada apa ini? Begini, Min. Ini saya dapat tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya nyabut nyawa mana? Nyabut nyawa engkau. Min, kan kita mah CS. Nanti dulu nggak percaya. Ini mah nggak bisa ditunda. Garis apa? Ini tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Nih lihat, nih jadwalnya nih. Jadwal kamu paling atas nih, cabut nyawa nih. Namanya Bang Sarmin. Pas dilihat, benar nih. Waduh, gimana nih? Saya pertama cabut nyawa nih. Aja gimana? Si Sarmin ini nggak mau kalah. Cari cara gimana nih supaya saya ini nggak cabut nyawa nih. Akhirnya Bang Sarmin ini, malaikat, kita makan-makan dulu. Ayo siap, makan-makan berdua ini. Itu malaikat dikasih makannya yang kira-kira mau ngantuk. Kasih kangkung. Apalagi tuh? Jeroan. Apanya yang kira bisa ngantuk aja. Akhirnya dikasih segala ngantuk lah, dikasih makan beres. Akhirnya malaikat tidur, ketiduran tuh, kekenyangan. Ini mah dongeng ya, awas. Akhirnya kekenyangan tuh, bisa kenyangan, ketiduran. Pas ketiduran, nah kata Sarmin, wah ini malaikat tidur, gua kesempatan nih, ambil buku catatan yang tadi, diambil catatannya, diambil nama di atas Sarmin dicoret ke bawahin, diganti sama Sarmin tuh dibawain, tulis kecil Sarmin, nah selamat gua nih. Pas begitu bangun malaikat, bangun, Min, waduh habis makan ngantuk nih, iya nih. Bisa kamu pintar kamu nih, bisa ngantuk begini saya nih. Iya, nah, kata Sarmin. Ayo malaikat, gua sekarang cabut nih. Siap gak sekarang? Oh udah siap. Iya nih, ini ngantuk begini. Ya oke, karena CS sekarang mah. Sekarang mah gua nyambut jawab nggak di atas, sekarang mah di bawah. Karena kamu sudah baik kenal saya sekarang, mas saya nggak nyambut nyawa di atas, jangan mulai bawah dulu. Waduh, tetap saja kena saya sekarang ini. Maksud tujuannya apa? Tujuannya maunya supaya jangan dicabut nyawa, dipelintir, ternyata tetap saja namanya nasib. Yang di bawah dulu katanya. Kenapa? Karena kamu sudah berkebaikan kepada saya. Tuh ya, ini masih cerita doang. Makanya kita harus apa? Harus akrab dengan malaikat. Harus akrab, makanya orang yang sudah tua nih 90 tahun gak usah doanya muluk-muluk, gak usah. Dia mau umur 90 tahun minta ya Allah mudah-mudahan panjangkan umur saya, gak usah. Kalau panjangkan umur 100 tahun lagi jadi berapa? 190 kita udah mati semua sendirian dia. Jadi yang tua-tua gak usah, ya Allah saya minta panjang umur lagi, gak usah. Yang sudah tua minta umur yang berkah. Gitu aja udah, gak usah minta panjang umur ya, yang berkah, kecuali yang masih muda-muda tuh. Nah ini, jadi kita mengadakan kegiatan macam ini hanya sekedar mengingatkan. Maka oleh karena itu kita ini semuanya pasti akan mulai kematian, dan kematian ini harus kita
alami, kita terima, dan kita kembali ke akhirat bukan hanya si konyong-konyong, tapi kita harus membawa bekal. Apa di antara bekalnya? Ada 5 pintu bekal untuk masuk ke dalam surga. Pengen masuk surga, pengen Pak? Pak, saya tanya, Bu, pengen masuk surga? Pengen. Ada syaratnya apa? Mati dulu. Mau mati? Tuh, matinya nggak mau. Masuk surga. Sekarang Bu, saya tanya, kenapa Bu? Bu, nggak mau mati sekarang, kenapa? Kan masuk surga. Hah? Oh, bekalnya kurang banyak. Nih, kata Nabi, ada 5 perkara yang menjadikan bekal atau pintu untuk masuk ke surga. Saya mencatat nih tadi ini. Syahidtu ala khomsin nafarin, ada 5 golongan. Annahu min ahli jannah, ada 5 golongan yang dijadikan sebagai ahli surga. Di antaranya yang pertama, al-faqiru sohibul khiyali, adalah orang yang fakir tapi selalu mengurus putra putrinya yang menjadi sukses. Orang fakir, orang susah, anak banyak, usaha tidak punya, tapi dia sukses mengurus anak-anaknya. Misalkan ada keluarga anaknya 12, tapi semuanya anak ini sukses, tanpa yang penting dia sukses dengan cara apapun, tapi dalam kondisi fakir, tapi anaknya bisa soleh dan soleha. Ini sukses. Makanya ibu kalau punya suami gak punya kerjaan, jangan diomelin. Baik aja, yang penting dia mau tanggung jawab. Ya, seperti yang ngurus-ngurus anak yatim tuh, ya. Yang fakir gak punya kemampuan apa-apa, gak punya harta, tapi dia mampu untuk ngurus anak-anaknya jadi sukses. Ya, itu golongan pertama, insya Allah. Ya, insya Allah itu orang yang pertama masuk surga. Makanya Bu, ketika Nabi kan yang pertama buka pintu surga itu Nabi. Pas begitu Nabi buka pintu surga, itu baru mau buka pintu surga, itu perempuan nyelonong masuk. Kata Nabi, selonong amat nih orang ini. Baru dibuka pintu surga, itu dulu masuk, orang masuk. Kata Nabi, ini siapa berani orang masuk surga? Nabi sendiri baru buka nih. Pas dipanggil, Bu, kenapa masuk surga Bu? Ternyata ibu itu luar biasa. Masya Allah, ibu itu fakir, punya anak banyak, sukses anaknya. Ternyata orang itu yang pertama kali masuk surga. Makanya bapak-bapak ini, ibu-ibu nih, ibu luar biasa ini yang pertama kali masuk surga nih. Bu, ibu yang pertama kali masuk surga Bu, mau? Yang penting jadi istri yang soleha. Mau istri yang soleha? Mau? Ada syaratnya. Syaratnya istri yang soleha, idza tasarrukat ilaiha, idza nadarat tasarrukat ilaiha, ciri istri yang soleha yang dijamin masuk surga di mana-mana dia ketemu dengan suami menyenangkan. Bu, apabila ibu lihat oleh suami, ibu menyenangkan. Saya tanya sekarang, ibu menyenangkan gak sama suami? Pak, kira-kira di rumah ibu menyenangkan gak Pak? Enggak kalau nyatu. Kata Nabi, idza nadarat tasarruka ilaiha, di mana-mana dilihat sama suami itu ibu menyenangkan. Dari mana menyenangkannya? Dari segi pakaiannya, segi wajahnya, segi tutur katanya, menyenangkan. Makanya ibu ketika ketemu di rumah, silakan lemparkan senyuman yang manis kepada suami. Senyum. Suka senyum Bu? Ya, tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 1 sampai tanggal 5 ya. Tanggal 20 monyong kayak bemo. Ya, senyum. Senyum itu apa? Ibadah Bu. Harus proporsional senyumnya. Tetap walau bagaimanapun, punya duit nggak punya duit, tetap senyum harus dengan keluarga, dengan suami harus Bu. Kenapa? Senyum itu adalah ibadah fisabilillah. Kalau ibu misalkan datang suami kemudian senyum, bagaikan orang yang sedang sedang perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Senyum doang, nyengir Bu, nyengir, kelihatan gigi ke bawah 1 cm, ke atas 1 cm, ke 1 cm, nyengir aja, itu ibadah itu Bu. Kata Nabi ini senyum saja Bu, itu sedekah. Ya, makanya bapak-bapak kalau ketemu dengan tetangga nyengir, senyum.
dengan jabat, dengan atasan senyum, dengan sahabat senyum. Itu senyum itu sodako ringan tanpa modal. Sodako ringan tanpa modal. Makanya kalau ibu mau sodako dengan duit nggak bisa, dengan harta nggak bisa, dengan tenaga nggak bisa, udah nyengir aja nyengir. Itu sodako. Tapi jangan sekali-kali memberikan sodako kepada pembangunan musala masjid dengan nyengir panitia, nggak jadi 20 tahun juga itu. Senyumnya harus pakai apa? Material senyumnya. Satu. Yang kedua, ar-radi. Amjun abawahu. Awas. Yang kedua adalah ar-radi, orang yang ridho, anu abawahu adalah orang yang mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Artinya anak ini suka nurut, suka ngurus kedua orang tuanya. Kalau dia sudah dapat ridho, maka dia dijamin masuk surga. Artinya apa? Kita ibu yang masih punya orang tua, masya Allah bu, ini orang tua ini jadi jimat bu. Orang tua yang masih ada, yuk kita urus benar-benar bu. Bila perlu rebutan bu. Ibu misalnya keluarga ada 4, ada 5, ada bapak dan masih ada sudah tua. Ayo rebutan, bawa ke rumah, urus sama kita bu. Berkah luar biasa bu. Ini mah enggak, aduh gengsi, punya orang tua sudah tua gengsi, dititipin sama orang tua, dosa ibu. Kalau ibu masih mampu urus bu, insya Allah bu berkah. Berarti ibu ridho dengan orang tua, insya Allah ibu yang kedua akan masuk surga. Tapi sebaliknya kalau ibu durhaka, membiarkan orang tua terlantar, tidak diurus, tidak disenangkan orang tua, keinginannya tidak dicomponi segala macam, nanti ibu di akhirat akan terasa nanti gimana tuh kisah Alqamah. Lihat Alqamah ketika mau meninggal dunia, sakal kemar susah mengucapkan kalimat la ilallah. Susah, beberapa kali susah. Akhirnya para sahabat bingung, kenapa ini Alqamah ini? Para sahabat Rasul, tetapi ketika mengucapkan la ilallah itu susah sekali. Ternyata setelah dilihat ada dosa apa ini? Ternyata dia punya dosa kepada orang tuanya. Apa dosanya? Nggak seberapa bu. Dosanya hanya orang tuanya ingin apa yang dibawa Alqamah itu tahu. Contoh misalkan, ibu rumah di sini, ya orang tua rumah di sini, ini Alqamah lewat bawa plastik, lewat uang bawa ke rumahnya, tapi ibunya tahu. Padahal yang dibawa itu apa? Bukan makanan, bukan apa? Yang dibawa itu batu, tapi ibunya pengen tahu apa yang dibawa. Karena pengen tahu doang, itu jadi apa? Susah ketika dia meninggal dunia. Hanya pengen tahu, makanya ibu persoalan apapun, sekecil apapun persoalan, ibu harus tahu orang tuamu. Insya Allah berkah, solusi yang terbaik, jimat yang terbaik adalah orang tua. Bu, sekecil apapun orang tua yang menjadikan solusiku. Makanya mohon maaf ini, saya punya keluarga 9, orang tua sudah tua, berebut bu. Begitu orang tua sakit, berebut buru-buru. Ayo siapa yang mau ke rumah sakit? Siapa yang duluan? Baru bareng-bareng. Ya, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Makanya maupun ada orang tua, yuk kita sama-sama urus keinginannya apa bu, jumporan, jangan ada perhitungan. Ima belum apa-apa, baru mau sekarat udah ribut nih. Oh, gua minta kontrakan tuh ya sebelah sana tuh. Gua minta tanah di sana, baru lagi sekarat, udah pada acu-acu bedog. Waduh, masya Allah bu. Tuh, berapa itu? Yang ketiga. Yang ketiga almar'atur radi anna zawjaha. Yang ketiga yang akan menjadikan masuk pintu surga atau golongan orang yang ahli surga adalah almar'atur radin, perempuan yang ridho daripada suaminya. Nah ini bu nih bu, kalau tiap hari dengan suami, ibu itu kalau mau tidur ngobrol tanya sama suami, Pak, gimana hari ini, ridho enggak? Gimana makanan saya, enak enggak? Bagaimana pelayanan saya, cocok apa enggak? Bapak ridho enggak? Kalau oh iya ridho, sudah enak makanannya, terus segala macam ridho, nah ibu masuk surga. Tapi kalau misalkan tidak ridho, nah kurang ibu. Nah ini makanya ibu pelayanan yang terbaik kepada suami ibu. Awas hati-hati ibu, ya.
Pertama, yang kedua, ibu harus taat kepada suami. Walaupun dalam hukum Islam, apapun perusahaan rumah tangga, ibu tidak usah apa-apa. Duduk aja. Yang nyuci pakaian bapak-bapak, yang masak bapak-bapak, yang nyuci piring bapak-bapak, yang ngepel bapak-bapak, bahkan nyusuan anak juga bapak-bapak. Ibu hanya diam di rumah, ketika bapak mau silakan dicumponan. Duduk, tapi hanya satu, apa? Waktu adha, ibu harus tunduk dan patuh kepada suami. Kata suami, masak, nyuci, ngepel. Oh sama aja, nggak satu. Iya, jadi nyuci. Nah, kalau ibu nggak mau, itu namanya nyusun hak untuk dicerai itu. Ya makanya ibu sering-sering ibu itu minta maaf kepada suami. Yang terakhir adalah almar'atul muta'addidatu bimahriha zaujaha. Yang terakhir, bahwa istri yang suka atau yang bersedekah dengan mahar yang dulu pernah waktu nikah. Nih, yang terakhir nih, calon surga ibu nih. Ibu bersedekah dengan mahar yang pernah suaminya kasih waktu akan nikah. Qabil tu nikah, ya, bimahrin, misalkan 50 gram emas. Jadi ibu punya emas kaiba 50 gram emas, disedekahkan kepada suami dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Sebab mahar itu bukan milik suami. Milik siapa? Milik ibu. Suami gak punya hak jadi mahar ibu. Tak kemudian suaminya butuh buat modal, ibu sedekahkan, maka ibu calon surga. Saling bantu. Kenapa? Sebab itu bukan milik bapak. Siapa? Milik istri. Makanya itu namanya apa? Sedekah. Bukan pinjam, sedekah, disedekahkan. Kan beda, Bu. Beda kan ya? Kalau suami punya uang berarti milik istri. Istri punya uang milik suami bukan? Tuh, bukan katanya. Suami punya uang milik istri. Istri punya uang milik suami enggak? Enggak, berarti bahasanya pinjam. Awas nih ya, suami-suami nih, kalau sama istri pinjam harus dibayar. Kalau sama suami, ibu minta, hebat, makanya ibu calon surga. Ya, itu barangkali sekilas ya. Cukup barangkali apa saya sampaikan. Ini mah hanya kita mengingatkan saja, kita sama-sama doakan mudah-mudahan almarhumah yang baru saja kita sebut satu persatu senantiasa diterima segala amal ibadah Rasulullah Subhanahu wa taala, ditempatkan di riyadun min riyadil jannah, di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa setiap pada sholat, Allah mahtim bi husnil khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan saya ini dicabutnya dalam keadaan husnul khotimah, artinya dalam kondisi lagi ibadah, Bu. Makanya saya pesan, kalau waktu pada sholat tuh minimal ibu dalam hati gertak, ya Allah, kalau Allah mau cabut nyawa saya, cabut nyawa ini dalam keadaan ibadah husnul khotimah. Kenapa? Sebab kematian itu datangnya itu sesuai dengan hobi kita. Benar, Bu, sesuai dengan hobi. Kenapa? Hobinya mancing, lagi mancing dia mati, drotot, langsung dicabut. Lagi selfie mati. Ya kan? Benar kan ya? Ya, lagi joget mati. Tapi kalau misalkan dia senangnya baca Quran, makanya setiap pada sholat Allah mahti bi husnil khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan kita ini maut dalam keadaan husnul khotimah, minimal itu kita baca doa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.